Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Musafir. Sebuah cerita dari kiriman teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sementara di gelapnya malam, Karto dan Zakaria terus berjalan, dan Sabto mengetahui dan menginformasikan bahwa Karto dan Zakaria, keluarga Abdul Aziz, pergi melalui hutan. Di malam itu pasukan Belanda membabi buta menembaki para warga, terutama keluarga Abdul Aziz. Setelah menghabisi istri Abdul Aziz dengan senjata api, juga para warga lainnya, banyak ditawan dan diborgol rantai dan 50 pasukan Belanda dalam pengejaran Karto dan juga Zakaria yang menuju Situbondo melewati hutan-hutan, dan juga diikuti Sabto yang tahu jalur yang dilewati Karto dan Zakaria. 50 pasukan Belanda dalam pengejaran Karto dan Zakaria karena keluarga Abdul Aziz harus dibunuh semua karena kepintaran pasti menurun ke anaknya. Komandan Belanda menugaskan penangkapan itu ke Sabto dan 50 prajuritnya dengan senjata api dan sudah bergerak menuju hutan, yang diarahkan Sabto dengan baju penyamaran Belanda dengan penutup wajahnya. Kita semua masuk melewati hutan ini, jalur teraman di perjalanan malam. Saya yakin mereka berdua masuk lewat ke hutan ini. Dan 50 pasukan Belanda diketuai oleh Albert van Broek. Ya, segera kamu orang, arahkan jalan kami demi membunuh 2 orang keluarga Aziz. Ayo cepat. Sedangkan Karto dan Zakaria terus berjalan dan sedang beristirahat. Rupanya di kejauhan dengan cahaya bulan, banyak pasukan Belanda membuat Karto kaget dan gemetar dan mengajak Zakaria untuk cepat berjalan. Jaka, ayo cepat. Sepertinya kita diketahui pasukan Belanda dan mereka mencari kita. Paman, terus ayah gimana? Yang terpenting saya diamanahkan ayahmu mengantarkan ke Cirebon. Ayo kita bergegas. Baik, Paman. Mereka berdua mempercepat langkahnya demi menghindari pasukan Belanda yang mencarinya. Mereka masuk ke gelapnya hutan dan terus berjalan dengan cepat. Namun pergerakan mereka diketahui pasukan Belanda dari jauh karena terangnya bulan. Letusan senjata api mengarah ke mereka berdua. Karto dan Zakaria berlari sekuat tenaga menghindari tembakan senjata api. Dari jarak jauh oleh para Belanda yang mengetahuinya, mereka berdua memutuskan untuk sembunyi di semak-semak hutan. Dan benar saja, pasukan Belanda mencarinya dengan senter-senter kecil dan terus menyoroti ke semua penjuru. Kurang ajar, kita kehilangan jejak mereka. Saya yakin mereka bersembunyi. Iya Tuan, pasti mereka bersembunyi. Seluruh pasukan Belanda mencarinya dan terus mencari. Demi keselamatan keponakannya, Karto memutuskan untuk menjadi umpan. Nah, Paman yakin kamu tahu arah ke Cirebon. Demi keselamatanmu, Paman akan menjadi umpan dalam persembunyian ini. Kalau kita berdua terus bersembunyi, Paman yakin mereka dapat membunuh kita berdua. Jaga dirimu baik-baik. Paman akan lari mengarah ke sana agar Belanda mengejar Paman. Tidak, Paman. Kita akan selamat berdua menuju ke Cirebon. Aku gak mau kehilangan Paman. Kamu sudah besar. Usiamu sudah 17 tahun. Jangan cengeng. Berusaha dan berjuang. Paman akan berkorban demi keponakan yang Paman sayangi. Mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Teruslah berjalan. Nanti kalau Paman bergerak lari, kau melihat pasukan Belanda mengejar Paman, cepatlah menuju arah ke sana. Paman yakin mereka tidak akan mengejarmu melalui hutan itu. Baik, Paman. Saya akan menuruti semua perkataan Paman dan juga sudah menganggap Paman sebagai ayah sendiri. Ya sudah, Paman akan bergerak. Pasukan Belanda sudah mengarah ke sini. Jaga dirimu baik-baik. Teruslah berjuang demi negara tercinta dan tuntutlah ilmu agama
Sebagai pondasimu, Paman pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paman. Dengan membaca doa-doa, Karto meneteskan air mata demi keselamatan keponakannya dan terus bersolawat. Karto berlari dengan cepat hingga para pasukan Belanda mengetahui Karto berlari dan segera mengejarnya. Dalam persembunyian, Zakaria menangis meneteskan air mata. Paman yang selalu mengajarkannya mengaji dan mendidik agama dan menjadi pejuang sejati, rela berkorban deminya. Pasukan Belanda melewati semak-semak persembunyian. Zakaria menutup mulutnya dengan tetesan air mata, dan pasukan Belanda melewatinya tanpa diketahui, dan terus berlari mengejar Karto yang berlari agar pasukan Belanda mengarah kepada Karto. Setelah pasukan melewati Zakaria, dan setelah jauh pasukan Belanda itu, Zakaria cepat menuju arah yang ditunjukkan pamannya dan segera berlari dengan cepat. Di gelapnya malam dengan tetesan air mata, di pengejaran Karto, pasukan Belanda sudah sangat jauh. Karto gesit dan menjauhi area keponakannya bersembunyi dan terus menjauh. Dengan membawa pisau seperti belati, Karto berlari dan menghadapi dua pasukan Belanda yang mengarah padanya. Segera lesatan belati dan juga golok ke tubuh dua prajurit Belanda hingga terkapar mati. Kematian dua prajurit membuat Albert muka, membabi buta menembak ke segala arah dengan kemarahannya. Namun Sabto tahu persembunyian Karto, hingga menembakkan ke arah semak dan terdengar suara kesakitan. Segera pasukan Belanda menargetkan ke semak itu dengan berondongan tembakan. Lesatan belati melesat ke arah perut Albert. Komandan regu Belanda dan lesatan golok ke arah Sabto, tepat ke arah dadanya. Sedangkan puluhan tembakan ke arah tubuh Karto. Dengan tersenyum bangga, Karto tersenyum dengan syahadat sebelum menutup kedua matanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ambruk dan menutup mata dengan puluhan peluru bersarang ke tubuhnya. Sementara tembakan-tembakan terdengar oleh Zakaria. Sepertinya pamannya telah tertangkap dan telah ditembak. Zakaria menangis hebat dengan tetesan air mata. Dia terus berlari menuju yang diarahkan pamannya dan terus berlari. Alhasil, Zakaria selamat. Di malam mencekam, pasukan Belanda membawa tubuh Karto, Sabto, dan komandannya yang gugur dan kembali ke markas mereka. Sementara Zakaria lolos dan terus mengarah ke arah Situbondo, dan subuh pun Zakaria berhenti dan melaksanakan sholat subuh. Dan dia sudah menyadari bahwa pasukan Belanda tidak mengejarnya lagi. Setelah melaksanakan sholat subuh, Zakaria terus berjalan menuju ke Situbondo untuk mencari kapal yang hendak ke Cirebon. Singkat cerita, berhari-hari terlewati karena Zakaria bergerak di malam hari. Ketika siang, dia bersembunyi karena pasti seluruh pasukan Belanda mencarinya, baik di kota-kota terdekat Banyuwangi. Singkat cerita, Zakaria sudah masuk ke wilayah Situbondo dan segera menuju ke arah nelayan dengan kapal-kapal tradisionalnya. Assalamualaikum, Pak. Boleh numpang tanya? Waalaikumsalam, nak. Mau tanya apa? Ada kapal menuju ke arah Cirebon, Pak. Kalau mau ikut, kau ikut Bapak. Di malam ini Bapak mau berangkat ke Pekalongan. Daripada naik kapal lain, nanti kamu berjalan dari Pekalongan ke Cirebon, melewati kota Tegal. Baik, Pak. Saya numpang ikut kalau tidak merepotkan. Ayo naik, nak. Kalau pagi takut Belanda bersiaga dengan para pasukannya, mengontrol pelabuhan tradisional ini. Zakaria dan 4 nelayan segera naik kapal dan menuju ke arah Pekalongan dengan membawa ikan-ikan hasil tangkapan untuk diserahkan ke pengepul di sana. Ikatan tali tambang besar kapal dibuka dan digulung. Kapal pun berlayar menggunakan layar dan mengarah ke arah Pekalongan. Berhari-hari kapal tradisional menyusuri laut di pinggir menuju ke wilayah Pekalongan. Singkat cerita, setelah sampai di malam hari di kota Pekalongan, Zakaria pun turun dan mengucapkan terima kasih kepada nelayan itu dan mencium tangannya, dan dia melanjutkan perjalanan menuju ke kota Tegal. Alhamdulillah ya Allah, sampai juga di Pekalongan. Sekarang saya harus ke Tegal dan melewati kota tersebut lalu sampai ke Cirebon. Zakaria terus berjalan di malam itu dan terus tidak henti-hentinya dalam hati bersyukur dan mendoakan keluarganya yang tewas oleh Belanda. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di tengah perjalanan, Zakaria di kota Pekalongan melihat para pasukan Belanda dengan sangat banyak, menghukum para warga yang memberontak, dirantai dan digiring ke markas Belanda di Pekalongan.
Warga yang memberontak akan dimasukkan ke penjara dan disiksa oleh Belanda. Melihat penyiksaan kejam itu, Zakaria teringat ayah, paman, dan ibunya. Dia hanya meneteskan air mata dengan lantunan doa agar keluarganya yang telah gugur ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria pun melanjutkan perjalanannya dan terus berjalan hingga berhari-hari. Sampailah di kota Tegal dan segera berucap syukur. Sebentar lagi, selangkah lagi dia masuk ke wilayah Jawa Barat di kota Cirebon, tepatnya di pesantren dekat Gunung Jati. Dan Zakaria membawa surat yang disimpan ayahnya untuk diberikan ke pemilik pesantren di Cirebon. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di kota Tegal. Selangkah lagi saya masuk ke wilayah Jawa Barat di Cirebon. Alhamdulillah ya Allah. Setiap perjalanan Zakaria melihat banyak warga yang kelaparan dan juga banyak petani yang dibawa hasil panennya oleh Belanda. Dan penyiksaan-penyiksaan lainnya membuat dirinya hanya bisa berdoa, semoga penderitaan warga Nusantara cepat berakhir dengan kemerdekaan. Dengan tangis melihat warga disiksa, sampai air matanya tidak lagi keluar dan terus melanjutkan perjalanannya. Di hati kecil Zakaria memohon ampun karena tidak bisa apa-apa. Tidak seperti ayahnya yang gagah berani, Zakaria terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya untayan doa-doa yang hanya bisa ia buat. Sesampainya melewati kota Tegal dan masuk ke wilayah Jawa Barat, tepatnya di Cirebon, Zakaria tersenyum. Akhirnya sampai juga di kota Cirebon, dan perjuangan pamannya tidak sia-sia. Dia, Zakaria, selamat sampai Cirebon. Setelah memasuki kota Cirebon, Zakaria menuju ke kecamatan Gunung Jati, tepat di pesantren yang sudah diarahkan ayah dan pamannya. Sesampainya di pesantren, Zakaria tersenyum melihat banyak para santri belajar agama dan sangat banyak. Situasinya yang asri, pesantren yang menyatu dengan alam, membuatnya tersenyum dan dia dikagetkan dengan ucapan salam di belakangnya. Ternyata sosok pemuda seumurannya, Ahmad, kakek Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kenalkan saya Zakaria dari Banyuwangi. Saya Ahmad, santri di sini. Kamu mau mondok juga, Zaka? Iya, saya ingin bertemu Pak Kiai untuk memberikan surat dari keluarga saya di Banyuwangi. Ayo, saya antarkan. Kita masuk dan segera bertemu kakek. Oh, pengurus pesantren ini kakekmu, Mat? Iya, saya diurus kakek sejak masih kecil. Kedua orang tua saya telah berpulang. Jadi dari kecil saya di sini dan dididik agama di sini. Oh, iya, maaf Ahmad. Sudahlah, nggak perlu minta maaf. Oh ya, kamu sendirian ke sini, Saka? Ceritanya panjang. Keluarga saya meninggal oleh Belanda. Saya dari Banyuwangi ditemani Paman Karto, tapi dia berkorban demi keselamatan saya. Ya, hebat pamanmu, Saka. Pahlawan sejati. Oh ya, itu rumah kakek. Kamu masuk aja, kebetulan kakek ada di dalam. Ayo, biar saya antar menemui kakek. Iya, terima kasih, Mat. Kamu baik sekali. Pesantren ini sangat ramai sekali. Banyak santri-santrinya. Alhamdulillah. Dari dulu pesantren ini sangat ramai oleh santri. Setelah keduanya tiba di depan pintu rumah Pak Kiai, dan segera Ahmad mengetuk pintu rumah kakeknya dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Dan ucapan balik salam oleh kakek tua dan membuka pintunya. Waalaikumsalam. Ahmad, apa kamu Zakaria? Zakaria hanya diam dan mengangguk karena dia belum ngomong namanya, tetapi Kiai sudah tahu, membuatnya kagum. Nggih Pak Kiai, saya Zakaria dari Banyuwangi, anak dari Pak Abdul Aziz. Abdul Aziz? Ya, dia sahabat dari anak saya, Nak, yang telah meninggal, dan Ahmad ini anaknya dan juga cucu kakek. Ya sudah, sini duduk, masuk, dan ngobrol di dalam saja. Ahmad dan Zakaria masuk dan mengobrol dan memberikan surat ke Pak Kiai dari ayahnya. Isi suratnya menitipkan anaknya ke pesantren dan sudah menganggap gurunya sebagai ayah dari santri Abdul Aziz. Sahabat dekat anak Pak Kiai. Tetesan air mata Pak Kiai membasahi surat itu. Nampak raut wajahnya dengan helaan nafas panjang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terhentak kaget Zakaria melongo karena Zakaria pikir ayah dan ibunya masih ada di Banyuwangi. Ayahmu pejuang sejati.
siap gugur di medan perang. Keluargamu dibantai habis." "Tidak mungkin Pak Kiai, saya hanya melihat paman saya yang terbunuh. Ibu dan ayah masih ada di Banyuwangi." "Teguhkan hatimu, kuatkan dirimu, ikhlaskan. Semuanya sudah ditakdirkan Gusti Allah." "Pak Kiai tahu dari mana ayah dan ibuku meninggal?" Pak Kiai dengan helaan nafas panjang tidak menjawab perkataan Zakaria. Zakaria tidak percaya bahwa ibu dan ayahnya telah meninggal oleh Belanda. "Kamu yang sabar, semua sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah," ucap Ahmad. Zakaria menunduk menahan tangis, tidak kuasa mendengar perkataan Pak Kiai bahwa ayahnya gugur di medan perang dan ibunya juga mati ditembak. Entah dari mana kakek Ahmad tahu bahwa ayah dan ibu Zakaria telah wafat, gugur dalam syahid, membela bangsa dan negara. "Gak usah ditangisi, bapak dan ibumu insya Allah mereka tenang. Doakan mereka karena meninggal dengan keadaan syahid, membela rakyat atas penindasan kaum penjajah, dan ayahmu sangat cinta tanah air. Tanamkan di jiwamu, cintai tanah airmu, dan bela negaramu dari kaum penjajah." Zakaria hanya menunduk menangis, dan Ahmad mencoba menenangkannya. Karena apa yang dirasakan Zakaria, Ahmad pun merasakan, karena kedua orang tuanya juga telah tiada. "Ahmad, ajak temanmu ke kamar, dan mulai saat ini kau santriku Zakaria. Belajarlah ilmu agama dengan sepenuh hati." "Iya kek, ayo kita ke kamar Zaka. Kamu sekarang tinggal di sini bersama kami, para santri belajar agama." Tanpa menjawab, Zakaria mencium tangan Kiai dan izin pamit keluar. "Kiai, saya pamit ke kamar santri bersama Ahmad." Suaranya bergetar menangis. "Assalamualaikum." "Iya nak, waalaikumsalam." Ahmad dan Zakaria pun berbalik keluar dari rumah Pak Kiai selaku pemilik pesantren dan juga kakek dari Ahmad. Mereka berdua pun berjalan. Banyak santri yang sedang belajar agama, kitab-kitab dan lainnya. Sesampainya di kamar para santri, Zakaria dan Ahmad pun masuk. Mereka berdua belajar bersama dan selalu giat dalam setiap penyampaian guru-gurunya, dan selalu belajar berdua, baik di hutan jati, dekat pesantren, maupun di dalam pesantren. Keakraban keduanya sudah seperti sahabat, bahkan saudara, membuat Zakaria mengikhlaskan kepergian ayah dan ibunya. Kini Zakaria menuntut ilmu agama dengan sangat tekun. Bahkan Zakaria sangat kagum kepada Ahmad. Ahmad cepat dalam penghafalan ilmu agama, dan dia juga sudah hafiz Quran dari umur 10 tahun. Kini Ahmad berumur 18 tahun, sedangkan Zakaria masuk umur 17. Zakaria sudah menganggap Ahmad sebagai kakaknya sendiri. Singkat cerita, sudah 3 tahun Zakaria berada di pesantren dan mendapat nilai dari guru-gurunya. Santri kedua terpintar setelah Ahmad. Hingga keduanya dipanggil oleh Kiai di rumahnya. Berikan nasihat-nasihat serta amalan-amalan agama. "Ahmad, Zakaria, kalian berdua adalah santri terbaik di sini. Dari ribuan santri, kalianlah yang terbaik. Terus jaga iman kalian. Ikhlaslah dalam belajar ilmu agama. Dan kakek akan memberikan tugas padamu Ahmad." "Iya kek, tugas apapun akan saya laksanakan." "Dan untuk sementara Zakaria masih di sini dulu. Ada banyak yang perlu dipelajari dari ilmu-ilmu lainnya. Untuk Ahmad, kau sudah menguasai semua ilmu kakek. Tinggal satu lagi. Pergilah menjadi musafir keliling Nusantara. Cabutlah paku emas yang kakek tanam dulu di 9 titik. Dan nanti, kalau kamu punya cucu, berikan paku 9 dan tancapkan lagi ke arah tersebut." "Baik kek, akan saya laksanakan tugas pencabutan 9 paku emas, dan akan Ahmad simpan untuk kelak keturunan Ahmad memberikan tugas menancapkan kembali paku ini." "Aku boleh ikut Pak Kiai pergi bersama Ahmad?" "Ini hanya ditugaskan kepada Ahmad, dan kamu kalau sudah menguasai semua ilmu agama, kau juga akan kakek tugaskan, tapi hanya di Jawa saja." "Baik Kiai." "Besok pagi kau kemas bajumu Ahmad, pergi ke makam Sunan Gunung Jati, berilah Fatihah dan Yasin, karena walau bagaimanapun kita memiliki darah dari beliau." "Iya kek, akan Ahmad laksanakan perintah kakek."
Ya sudah, kalian kembali dan persiapkan baju-baju Ahmad. Ambillah ini, sorban dan tasbih kakek. Setelah Ahmad membawa sorban dan tasbih kakek dan segera menuju kamar para santri, Ahmad akan mempersiapkan untuk besok dirinya pergi menjadi musafir, guna mengambil kembali paku emas yang ditancapkan kakeknya. Sebenarnya saya pengen ikut bersamamu, Mat, tapi guru tidak mengizinkan. Iya, ini tugas turun-temurun. Berkelana menjadi musafir dan mencari jati diri, dan pasti ada setiap hikmah di setiap perjalanan. Keliling Nusantara, apa kau yakin bisa, Mat? Insya Allah, apapun yang kakek saya perintah, saya akan menurutinya. Ya sudah, jaga dirimu baik-baik. Nanti kalau sampai di Banyuwangi, kamu berkunjung ya. Saya juga setelah semua belajar agama selesai, saya akan kembali ke Banyuwangi. Pasti saya akan ke sana mengunjungimu, ke Banyuwangi. Singkat cerita, setelah melaksanakan sholat subuh, Ahmad yang sudah bersiap-siap dengan pakaiannya dan berangkat dengan mencium tangan guru sekaligus kakeknya. Zakaria pun memeluk Ahmad yang sudah seperti saudara baginya. Ingat Jaka, tuntaskan belajarmu. Apapun yang guru katakan, ikuti arahannya. Saya pamit pergi. Nanti saya akan ke Banyuwangi. Mungkin perjalanan ini akan memakan banyak waktu. Jaga dirimu baik-baik. Tuntaskan apa yang ditugaskan guru. Dan saya berjanji segera menuntaskan apa yang belum saya pahami, ilmu-ilmu agama. Ingat yang kakek sampaikan padamu. Teruslah berzikir dan bersolawat. Pagi kau berpuasa, malam kau lanjutkan perjalanan dengan zikir dan solawat. Iya kek, Ahmad pamit. Zakaria, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad pun pergi meninggalkan area pesantren yang asri dan untuk melaksanakan tugas pencabutan paku emas yang ditugaskan kakeknya di 9 titik Nusantara. Berjalanlah Ahmad dengan pakaian serba hitam, menyamar jadi musafir berkelana mencari jati diri di zaman masih penjajahan Belanda. Ahmad terus berjalan hingga masuk ke arah hutan jati menuju Gunung Jati, tempat makam Syekh Syarif Hidayatullah. Sementara Zakaria terus memandangi dan berdiri melihat Ahmad sampai tidak terlihat lagi. Ya Allah, lindungilah saudara saya Ahmad. Semoga dia kembali dengan selamat dalam menjalankan tugas dari kakeknya. Amin. Setelah Ahmad tidak terlihat lagi dan sudah masuk ke hutan jati, Zakaria pun berbalik dan melanjutkan belajar agamanya, membaca kitab-kitab dan hadis-hadis yang harus dia kuasai, serta penghafalan Al-Quran. Kini hari-hari Zakaria sendiri, tapi dia bertekad dengan janjinya bahwa akan segera menguasai ilmu agama dan kembali ke tanah kelahirannya. Kini usianya 19 tahun, sementara Ahmad 20 tahun. Tepat umur di mana Yanto juga ditugaskan kakeknya menancapkan kembali paku emas di titik tersebut. Singkat cerita, di usia Zakaria 22 tahun, semua ilmu agama sudah dia pelajari dan sudah hafiz Quran, serta hadis-hadis sudah dihafal dan kitab-kitab lainnya. Kini Zakaria juga ditugaskan gurunya untuk kembali ke Banyuwangi, mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat di sana. Dan dia pun dipanggil gurunya untuk menghadap. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam, masuk nak. Zakaria pun menunduk masuk dan mencium kedua tangan gurunya. Duduk nak. Nggih guru. Kau sudah menguasai ilmu agama dan kakek sudah menganggapmu sebagai cucu kakek, sama seperti Ahmad. Sekarang kakek tugaskan kamu kembali ke Banyuwangi. Ajarkan agama yang kau pelajari ketika di sini. Berjuanglah membela bangsa dan agama. Bebaskan Banyuwangi dari cengkraman anjing-anjing penjajah. Ajarkan bela diri pada warga. Buatlah pondok pesantren di sana sampai Ahmad datang menemuimu di Banyuwangi. Nggih guru. Tugas apapun akan saya laksanakan. Besok kau kemas pakaianmu kembali ke Banyuwangi. Ziarahi makam ayah dan ibumu. Nggih guru. Ya sudah, kamu kembali. Siapkan perlengkapanmu untuk besok. Dan kakek hanya memberi ini kepadamu. Simpanlah tasbih kakek. Pakailah buat zikir dan bersolawat pada baginda Nabi SAW. Ingat, amalan-amalan yang harus kau jalani. Terus berpuasa sampai kau sampai di Banyuwangi dan terus berjalan dengan zikirmu.
Zakaria pun hanya menunduk dan sangat menghormati gurunya dan sudah menganggap gurunya adalah kakeknya sendiri. Setelah tasbih dipegang, Zakaria pun pamit keluar dengan mencium kedua tangan Kiai, dan Kiai langsung mengusap kepala serta membacakan doa-doa. Dia pun pamit meninggalkan rumah gurunya dan pergi ke kamar mempersiapkan pakaiannya untuk kembali ke Banyuwangi, menziarahi makam keluarganya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Zakaria menunggu gurunya di depan gapura pesantren dan keluar guru dan menghampiri Zakaria. "Guru, Zaka pamit. Terima kasih atas bimbingan agama serta ilmu-ilmu agama yang guru ajarkan, dan saya berjanji akan kembali mengamalkan apa yang sudah diajarkan di sini." "Ya, jaga dirimu baik-baik. Kembalilah jika kau ingin mengunjungi pesantren ini, dan saya restui kamu menjalankan tugas mengamalkan ilmu-ilmu agama dan berjuang demi membela bangsa dan negara dari penjajahan." "Iya guru, saya akan melaksanakan semua perintah guru. Saya izin pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Zakaria pun berjalan ke arah berlawanan menuju ke Banyuwangi. Sedangkan awal perjalanan, Ahmad menuju ke ujung barat. Tasbih yang diberikan gurunya dia pakai untuk terus berzikir dan terus berjalan menuju ke kota Tegal. Banyak kisah yang menarik dialami Zakaria melewati kota-kota di Jawa. Singkat cerita, dia pun sampai di Banyuwangi dan segera mengunjungi tetangga untuk mencari info ayah dan ibunya dimakamkan di mana, serta menunggu Ahmad datang mengunjunginya. Setelah lama, Zakaria pun membangun kekuatan untuk mengusir penjajah dari Banyuwangi dan bertemu dengan Ahmad. Ketika di perjalanan, dia mengelilingi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Jawa. "Begitulah cerita perjalanan saya dengan kakekmu Ahmad, Nak Yanto." "Wah, luar biasa, kek. Ternyata Kiai dan kakek Yanto bersahabat ketika di pondok pesantren." "Ya sudah, ayo ikut kakek ke rumah. Ada yang ingin kakek berikan padamu." Iya, kek." Yanto dan Kiai itu pun berdiri dan berjalan di pagi hari menuju ke rumah Kiai yang sangat disegani di daerah itu. Setibanya di sana, banyak murid-murid dari kakek Zakaria, serta dia bercerita pondok pesantren dibangun atas arahan dari Buyut Yanto atau guru dari Zakaria, dan sekarang diurus anaknya. Kiai Zakaria hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi. "Wah, kakek punya pesantren yang sangat besar dan muridnya pun banyak sekali." "Kakek dulu mengurus pesantren ini, tapi sekarang kakek tugaskan kepada ketiga anak kakek untuk mengurus pesantren ini. Ayo nak, masuk ke rumah kakek yang ada di ujung pesantren." Yanto dibuat takjub ketika Kiai lewat. Semua santri menunduk menghormati guru besarnya, dan ada pula yang mencium tangannya kakek Zakaria. Sangat bahagia dengan raut wajahnya yang selalu tersenyum pada santri-santrinya. Yanto sangat kagum dengan Kiai Zakaria. Dia melihat seperti kakeknya sendiri, cara penyampaian dan ada yang selalu dia berikan, sama seperti kakeknya yang berada di Cirebon. Setelah sampai di depan rumah, Yanto pun masuk dengan Kiai dan duduk di kursi. Sementara Kiai masuk ke kamarnya membawa sesuatu. Sepertinya dia hendak menitipkan sesuatu ke Yanto yang harus diberikan ke kakeknya di Cirebon. Setelah keluar kamar, Kiai Zakaria pun duduk dan membawa peti kayu yang digenggam kedua tangannya dan menaruhnya di meja. Setelah Kiai itu membukanya, ada sebuah kitab dan tasbih. "Nah, kakek titipkan kitab dan tasbih ini, dulu pemberian Buyut Munayanto. Dan saya janji, kalau sudah membangun pesantren dan mengamalkan ilmu agama, saya akan kembalikan barang ini ke pesantren." "Iya, kek. Yanto akan berikan ke kakek di Cirebon." Yanto pun menerima kitab dan tasbih dari buyutnya untuk dikembalikan ke pesantren Cirebon dan dimasukkan ke tas kain hitam dan menyimpannya. "Kamu nginep dulu di sini. Nanti malam ada acara manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu ikut ya, nak?" "Iya, kek. Yanto ikut kalau nggak keberatan. Yanto nginep di sini." "Kamu itu sudah seperti cucu kakek. Aku dan kakekmu sudah seperti saudara. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, nak." "Iya, kek." "Kamarmu di sebelah sana, dekat kamar kakek. Ada kamar kosong. Taruh barang-barangmu
Simpanlah di sana dan bantu anak kakek mempersiapkan acara buat nanti malam, nak. Iya, kek. Yanto pamit ke kamar dulu dan pengen mandi. Ya sudah, sana mandi. Kamu puasa kan? Iya, Yanto puasa, kek. Selain wajahmu mirip kakekmu, karakter serta tata bahasa juga sangat mirip ketika dia muda dulu. Yanto hanya tersenyum dan mencium tangan Kiai, lalu pergi ke kamar untuk mandi dan beristirahat. Sesampainya di kamar, Yanto duduk termenung dan terbayang olehnya ketika saat di pesantren dulu. Kerinduan kepada keluarganya dan teman-temannya di kampung membuat Yanto termenung dan terasa meneteskan air matanya. Perjalanan yang sangat panjang membuatnya tersadar akan jati diri seseorang hamba kepada Tuhannya, dan pelajaran-pelajaran yang diambil menjadi banyak. Pembelajaran arti menolong sesama dan saling mengasihi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.